Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak sekalian, kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik kelas 4 di tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Kali ini di pembelajaran 4 ya. Nah, anak-anak, mari kita simak pembelajaran 4 kali ini. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran 4 di tema 8 ini ya, dari subtema 1. Nah, dalam pembelajaran 4 ini anak-anak tentu saja masih ingat dalam pembelajaran 3 kemarin ya. Pembelajaran 3 kemarin kita belajar tentang cerita fiksi legenda ya. Nah, anak-anak dalam pembelajaran 4 ini anak-anak bisa melihat halaman 31 di buku tema. Nah, kita lihat di gambar di atas ya, Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga yang berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran yang berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu juga memiliki kegemaran yang berbeda dengan anggota keluargamu seperti kakak, adik, atau ayah atau bunda? Nah, sekarang coba kita lihat ya halaman 32. Kamu coba deh buat sebuah wawancara dengan kakak, ayah, ibu, atau adik. Kamu tanyakan ya mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Nah, kamu bisa menuliskan di kolom di bawah ini halaman 32. Nah, contohnya ya, ayah, kegemaran ayah apa ya? Kamu tanya ayah kegemarannya apa? Nah, mungkin ayah berkata mungkin bersepeda, atau mungkin ayah touring naik motor, begitu ya kegemarannya. Kalau ibu kegemarannya apa? Mungkin ibu menjawab kegemaran ibu mungkin bisa jadi berkebun atau menanam bunga, begitu ya. Nah, kakak, kamu tanya kakak kegemarannya apa? Mungkin main bola. Sedangkan kamu mungkin kegemarannya adalah bisa badminton dan sebagainya. Atau mungkin kamu bisa tanya adik kegemarannya apa ya dek? Ternyata adikmu kegemarannya main mobil-mobilan. Nah, sedangkan kegemaran-kegemaran itu mungkin berbeda-beda. Ternyata kegemaran itu ada manfaatnya. Nah, apa manfaat kegemaran yang ada dalam keluargamu? Coba kamu perhatikan, dengan kegemaran yang berbeda itu manfaatnya apa ya kalau kamu mengetahui kegemarannya? Ternyata kamu bisa belajar menghargai dan menerima perbedaan itu. Ayah kegemarannya mungkin sepeda motor atau naik sepeda, ibu mungkin berkebun dan sebagainya. Nah, kamu bisa menghargai kegemaran-kegemaran yang berbeda. Gak harus sama dengan kamu. Adikmu juga kegemarannya berbeda dan tidak harus sama. Kamu harus bisa menghargai. Yang kedua, manfaatnya adalah mempelajari hal tersebut adalah kamu bisa mempelajari hal baru, kegemaran baru. Oh, ternyata ayah itu senangnya bersepeda. Cobalah aku ikut-ikutan sepeda. Ternyata mengasihkan loh. Nah, itu ya, saling menghargai dan mau belajar. Nah, halaman 33 kamu bisa lihat. Tuliskan kesimpulan dari hasil wawancara tadi. Kira-kira apa ya kesimpulannya? Ternyata kesimpulannya apa? Ternyata kamu dapat memahami karakteristik setiap individu keluargamu. Oh, ternyata ayah memiliki kegemaran seperti ini, ibu seperti ini, adik main mobil-mobilan, kakak main bola. Nah, kamu bisa memahami karakteristik setiap individu itu. Itu adalah kesimpulan yang dapat kamu ambil dari wawancara tadi. Nah, bagus. Sekarang anak-anak, kita juga kalau di masyarakat itu sering kan melihat masyarakat itu berkaitan sama kegiatan ekonomi. Kamu tadi melihat ibumu habis dari pasar, ayahmu mungkin dari toko, ternyata mereka membeli sesuatu kan. Nah, ternyata ketika ibumu dari pasar ada sayur, ada ayam yang dibeli dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari peristiwa ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa ya? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan hasil barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Jadi manusia jika melakukan kegiatan mendapatkan hasil atau barang atau jasa untuk tujuannya mencapai kesejahteraan, hidup yang sejahtera. Melakukan sesuatu mendapatkan uangnya nanti bisa untuk beli makan, beli pakaian dan sebagainya. Itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu macamnya ada 3 ya anak-anak ya. Kegiatan ekonomi itu ada 3. 1 produksi, yang kedua distribusi,
Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Nah, dari ketiga jenis macam-macam kegiatan ekonomi itu bisa kita jelaskan ya. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan itu disebut namanya produsen. Jadi dia menghasilkan barang atau jasa. Apa itu barang? Ya barang sesuatu, mungkin kue, mungkin meja, mungkin sesuatu seperti kerajinan, mungkin dia juga menghasilkan pertanian, yaitu padi, sayur, seperti itu namanya produksi, menghasilkan barang dan juga jasa. Seperti apa? Pak dokter, guru, pengacara yang kita bahas di pembelajaran ketiga kemarin ya. Nah, kemudian distribusi, pengertiannya apa distribusi? Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan itu disebut namanya distributor. Jadi produsen itu contohnya adalah ada sebuah pabrik namanya pabrik roti. Nah, pabrik roti itu menghasilkan roti. Kemudian ada seorang namanya sales. Sales itu mengambil barang dari pabrik roti untuk dijual ke masyarakat. Ada namanya Udin atau Edo yang membelinya. Nah, itu kemudian pada sales itulah. Sales itu disebut namanya distributor. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang hasil produksi. Nah, orang-orang yang memakai barang ini bisa memakan atau memakan ya, kalau untuk konsumsi itu disebut namanya konsumen. Contohnya siapa? Edo mungkin beli ke tukang sales atau ke toko atau ke pasar makanan atau roti dan sebagainya, itu disebut namanya konsumen. Nah, ada 3 itu ya. Nah, anak sekalian, di daerahmu tentu saja banyak sekali masyarakat yang melakukan proses produksi, distribusi maupun konsumsi. Bahkan dirimu sendiri itu melakukan sesuatu ya. Kamu sering beli mungkin cilok, mungkin es itu kepada pedagang, itulah. Kamu itu bagian dari proses ekonomi, yaitu siapa? Konsumen itu tadi. Nah, anak-anak bisa melihat halaman 34. Di 34 ini ada suatu bacaan ya. Nah, kita lihat Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencarian penduduk adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bulangan, Kecamatan Penebel. Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejanten, Kecamatan Kediri. Objek wisata Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain adalah Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Ekar Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung perkembangan usaha jasa seperti ada restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Nah, anak-anak, ini adalah bacaan tentang Kabupaten Tabanan. Kamu bisa melihat beberapa gambar ya kegiatan ekonominya. Nah, sekarang kita coba dari bacaan tersebut kita coba jawab ya. Nah, yang pertama kita jawab ya, halaman 35. Apa kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan tadi? Kegiatannya apa? Ada A, produksi. Apa yang diproduksi tadi? Betul sekali. Menghasilkan apa tadi? Sayur, ya kan? Sayuran. Kan kabupaten daerah agraris kan, pesawahan juga kan. Ada padi, berarti kalau sawah, apalagi ternyata ada juga itu namanya pertanian. Selain padi tadi menghasilkan apa? Peternakan unggulan di Kabupaten Tabanan apa? Ayam, betul sekali, ayam
buras, petelur, dan juga ayam pedaging ya, produksinya ayam. Apalagi ya, oh ternyata ada lagi kerajinan tadi ya, kerajinan ayaman bambu tadi ya, itu produksi juga. Nah, itu adalah hasil produksi dari Kabupaten Tabanan. Sekarang distribusi, kalian bisa nggak mengetahui dari Kabupaten Tabanan apa tadi? Ya betul sekali, ada pedagang. Jadi kalau ada sayur dihasilkan maka nanti dijual di mana? Pasar. Nah, nanti yang mengambil dari petani kemudian menjualnya lagi ke konsumen, itu namanya distributor. Kegiatannya dinamakan distribusi. Nah, terus ada juga apa? Ya betul sekali, ada sales atau marketing ya, sales petelur yang keliling biasanya ke toko-toko atau ke masyarakat, itu bawa keranjang telur itu mungkin mengambil telur dari peternak telur kemudian dijual di masyarakat. Juga peternak pedaging. Nah, itu adalah bagian kegiatan ekonomi di Tabanan, kamu bisa melihat. Nah, kemudian halaman 36, apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Jadi pekerjaannya apa gitu ya. Nah, tadi kan jenis pekerjaan, sekarang pekerjaannya apa gitu kan. Pekerjaannya kuwi yang nomor 1 produksi apa kira-kira ya. Produksi ternyata pekerjaannya bisa kita identifikasi. Satu, tadi kalau menghasilkan sayuran, menghasilkan padi, berarti dia adalah betul sekali petani. Kalau peternak ayam namanya peternak, betul. Kalau menghasilkan kerajinan anyaman, pengrajin, betul. Terus kalau di pantai apa namanya? Nelayan, betul lah. Itu adalah pekerjaannya di bidang produksi. Nah, kalau di bidang distribusi pekerjaannya apa? Ya pedagang yang ngambil telur dari peternak kemudian dijual, namanya pedagang juga. Mengambil daging dari peternak dijual juga. Mengambil sayur dari petani dijual lah, itu juga namanya pedagang. Ada lagi sopir yang nganter itu nanti naik, itu namanya juga distributor ya kan, mendistribusikan, mengambil sayur dari petani yang ada di gunung kemudian dijual di pasar di kotanya lah, itu namanya sopirnya, itu namanya distributor. Jadi pekerjaannya adalah sopir. Apalagi agen JNE, agen Tiki atau apa gitu ya. Ada kuli angkut, yang mengangkat itu kuli angkut itu juga bagian dari distributor. Nah, kemudian anak-anak konsumsi, apa pekerjaan konsumsi? Ya makan di restoran atau makan di tempat makan. Nah, itu namanya pekerjaannya itu. Pak, pekerjaan kok makan? Iya, pekerjaan yang dilakukan maksudnya, bukan pekerjaan yang menghasilkan uang tentunya ya. Yang dilakukan adalah mungkin membeli makanan di restoran, membeli makanan di warung, itu membeli sayuran di pasar itu. Nah, Nana sudah paham kan tentang jenis pekerjaan dan nama pekerjaannya. Kemudian halaman 36 yang paling bawah, kamu bisa mengamati ya, amati lingkungan di tempat tinggalmu. Ya, kalau di tempat tinggalmu itu kamu bisa mengamati kira-kira di tempat tinggalmu nanti apa kegiatan ekonomi yang ada di tempat tinggalmu. Kamu bisa mengidentifikasi ya di kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu identifikasi jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Nah, tuliskan hasilnya itu nanti di buku tulis. Nah, ini adalah tugas dari Pak Arif. Nanti kamu kerjakan untuk tugasnya adalah di halaman 36 dan 37. Jadi kamu tulis ya, contoh kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu, produksi apa ya kira-kira kamu cari itu di tempat tinggalmu itu. Apa kalau produksi, kalau distribusi, apa ya pekerjaannya ya? Kan beda-beda, mungkin di daerah Madiun, mungkin daerah Surabaya, mungkin daerah Tuban, itu kan berbeda di lingkungan masing-masing, mungkin nggak sama dengan di Bali tadi. Nah, kamu catat di buku tulis ya untuk tugasnya halaman 36 dan 37. Nah, anak-anak, kemudian kita lanjutkan ke halaman 38 ya. 38 itu kita kemarin telah di pembelajaran 3 kita belajar tentang cerita ya. Kita itu mempelajari tentang tokoh fiksi. Masih ingat kan cerita fiksi itu? Cerita fiksi itu adalah cerita rekaan, cerita yang tidak cerita khayal, rekaan atau cerita yang dikarang oleh pengarangnya, jadi tidak nyata. Nah, cerita fiksi itu. Nah, dalam cerita fiksi itu ada tokoh. Cerita fiksi itu, tokoh itu dibedakan menjadi 2. Ada tokoh utama dan juga tokoh pembantu atau tambahan. Nah, tokoh utama itu apa? Tokoh utama itu tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus, terus mendominasi cerita itu, membuat alur cerita. Itu tokoh utama. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sesekali aja, beberapa saat muncul untuk melanjutkan alur cerita itu biar menarik. Kita bisa mengidentifikasi cerita itu kalau kamu bisa
membaca lagi cerita asal mula Bukit Catut. Di pembelajaran ketika kemarin kamu bisa mengidentifikasi tokoh utama itu siapa. Masih ingat? Nah, betul sekali, petani, yaitu Pak Tani dan Bu Tani. Tokoh tambahnya siapa? Ya, betul sekali, masyarakat setempat. Nah, mengapa disebut tokoh utama? Kenapa? Nah, karena sering muncul Pak Tani dan Bu Tani, dia membawakan ceritanya menjadi cerita yang menarik. Nah, tokoh tambahannya siapa tadi? Ya, penduduk desa. Kenapa disebut tokoh tambahan? Karena apa? Menjadi pemanis atau menjadi cerita itu menjadi menarik, tambahan lagi. Nah, karena tidak sering muncul juga. Nah, anak-anak sudah paham tentang tokoh utama dan tokoh tambahan ya. Terus untuk tugasnya jangan lupa anak-anak mengerjakan di buku tulis halaman 36 dan 37. Kamu identifikasi jenis kegiatan ekonomi yang ada di tempat tinggalmu. Begitu saja dari Pak Arif. Semoga apa yang Pak Arif sampaikan dengan singkat ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Nah, itu tadi anak-anak di pembelajaran 4, anak-anak sudah paham kan? Semoga apa yang Pak Arif sampaikan walaupun singkat dan cepat, anak-anak bisa memahami dan juga anak-anak bisa mengerti. Itu saja dari Pak Arif, jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi orang tua agar pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.